lagi dengan saya Novita Tandi di Happy Parenting. Seperti biasa saya akan kedatangan satu orang tamu dan kali ini tamu saya tamu yang sangat istimewa sekali, sosok yang begitu sederhana, sosok yang begitu disiplin dan juga sangat mengedepankan kejujuran. Beliau adalah Profesor Muhammad Nasir, PhD, AK, yaitu Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Kemajuan tidak akan mungkin ada tanpa nilai tambah. Nilai tambah tidak akan ada tanpa teknologi dan teknologi tidak akan pernah ada tanpa pendidikan serta riset. Kutipan ini saya ambil dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Yusuf Kala. Kita langsung sapa yuk Pak Muhammad Nasir. Selamat pagi Pak Nasir, apa kabar Pak? Terima kasih sudah bisa hadir di acara Happy Parenting. Terima kasih untuk waktu yang begitu padat. Bapak menyiapkan waktu untuk mengisi menjadi narasumber istimewa. Nanti kita akan tayangkan ini pas di hari tahun baru Pak. Wah, ini apresiasi luar biasa untuk saya ini. Saya sangat terima kasih Mbak Novita. Satu kehormatan Pak buat Happy Parenting. Pak Muhammad Nasir bisa hadir di Happy Parenting. Jadi tahun baru ini dengan tema kita bagaimana riset, teknologi, dan pendidikan tinggi di generasi milenial Pak. Katanya sekarang bukan saja generasi milenial tapi generasi alpha. Jadi X, Y, Z sudah selesai akar Romawinya, masuk dengan generasi alpha. Yang mungkin tadi setelah kita berbincang-bincang, Pak Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengatakan ini generasi yang digital era. Bapak melihat Pak, tapi sebelum masuk ke sana, di riset teknologi dan juga digital era ini dan pendidikan tinggi sekaligus keluarga. Bapak punya 3 anak yang saya melihat, 3 anak yang pertama sudah berusia 26 tahun. Iya betul. Ada Muhammad Rizal Fauzi. Betul. Yang lahir. Panggilannya Reza, Mas Reza. Ya. Ngambilnya teknik elektro. Iya betul. Lalu yang kedua ada Arina Haq, 22 tahun, ambil kedokteran, saat ini masih kuliah di kedokteran. Ya. Sebentar lagi akan selesai. Insya Allah. Insya Allah Pak. Lalu ada Mbak Hasna Syarifah, 17 tahun, yang saat ini belum tahu mau ngambil jurusan apa nanti setelah SMA. Panggilannya itu triple R, Reza, Rena, Riva. Oh semuanya Re ya, gitu. Yang lalu semuanya juga mulai dengan 7 lahirnya ya Pak. Iya, semua berkaitan dengan angka 7. Pak, ini kalau saya lihat latar belakang dari ketiga anak-anak Bapak ini tidak ada satupun yang masuk ke accounting nih Pak. Ya. Semuanya masuknya kalau teknik elektro, yang kedua masuknya ke kedokteran. Ya. Yang ketiga apa mau di dorong-dorong Pak biar masuk di accounting, jadi PhD accounting seperti Bapaknya? Ya, ini yang ketiga justru kalau pernah saya bagaimana adik kalau ke depan mau ngambil accounting nggak mau ikut seperti bapaknya aja. Kenapa ya, Pak? Nggak tahu, dia melihat mungkin karena accounting itu adalah syarat dengan angka, syarat dengan hitungan. Mungkin masa dulu itu saya kalau koordinator mesti kalau buka di komputer saya mesti masalah angka yang dia grafik, statistik itu ya Pak ya? Selalu tidak angka apa itu saja dicari buat yang lain. Barangkali passionnya tidak di sini. Memang bukan di sana. Tapi saya tidak akan silakan apa.
Saya melihat Pak Nasir benar-benar sangat mendalami ilmu parenting. Semua anak benar-benar diberikan kebebasan, kemerdekaan untuk memilih nanti mau mengambil jurusan apa. Ini memang diajarkan oleh orang tua sendiri pada saat Pak Nasir masih kecil, atau memang karena Bapak suka membaca bahwa ilmu parenting itu ternyata setiap anak itu unik dan berbeda. Mungkin ya, kalau orang tua saya itu mengajarkan sederhana, karena orang kampung ya, orang kampung itu kan mengajarkan, kalau sebutannya bahasa Jawanya kalau kamu besok menjadi orang, satu yang harus kamu pegang, jujur, harus berbuat baik pada orang. Kalau tidak bisa berbuat baik pada orang, jangan menyakiti orang. Itu aja kalimat sederhana kalimatnya. Sederhana sekali. Begitu juga pada saat kalau tanya kriteria mencari seorang istri 30 tahun yang lalu, Ibu Hasbia, jawabannya tadi apa Pak? Kriterianya apa? Cuma satu? Ya, sederhana. Sederhana juga. Jawabannya sederhana, yang sangat sederhana sekali. Sederhana Pak. Kesederhanaan begitu kental dari sosok figur seorang Menristek Pak Muhammad Nasir ini. Kesederhanaan ini juga yang membawa Bapak ke jenjang sekarang Pak di kementerian ini, menjadi seorang menteri. Ya, kalau kita perhatikan begini Pak, saya menikah sama istri sebelumnya saya Bapak. Kalau saya ingin mencari perempuan yang katakan semua serba plus, tidak ada negatif, saya rasa nggak ada. Terutama ternyata. Mungkin orang lain melihat saya juga seperti itu. Jangan-jangan namanya Nasir itu nggak ada plusnya sama sekali. Tapi saya mengambil aspek yang positifnya ya. Nah, dari aspek positif, yang negatif negatif. Artinya ketemu cocok. 27 tahun menikah, masa pacaran 3 tahun Pak, 30 tahun, dan berarti sudah melewati masa kawin perak ya Pak? Iya, sudah lewat. Tapi saya nggak biasa lupa biasa gitu. Semua kesederhanaan ya Pak ya. Dalam 27 tahun kan bukan waktu yang sebentar dalam pernikahan. Apa aja Pak yang buat pasangan muda saat ini anaknya masih kecil-kecil, mungkin untuk memperkuat tali pernikahan 27 tahun, bahkan 30 tahun kalau dengan masa pacaran ya Pak ya? Itu apa Pak kata kunci yang mungkin bisa? Kalau menurut saya ya Pak, yang sangat penting adalah saling percaya itu yang penting, kunci utama. Baik. Antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri harus saling percaya. Pertama itu yang harus kita tahu. Kalau orang sudah diberi kepercayaan, jangan menyalahgunakan kepercayaan itu. Jadi istri pun saya berikan kepercayaan penuh. Saya sebagai suami juga dipercaya penuh, sehingga saya harus menjaga diri sebagai suami yang dipercaya oleh istri. Ya apapun dalam kehidupan saya harus semua saya curahkan ke keluarga, itu yang menjadi penting. Sehingga apapun tidak pernah titip, masalah gaji pun saya tidak pernah pegang gaji. Begitu ya Pak ya? Saya tidak pernah pegang gaji. Wah, semuanya begitu gaji, rekening gaji itu ya, lewat PNS itu, ya itu ATM-nya yang megang dia. Ya. Yang penting saya kalau pergi tolong berikan tiket. Sehingga saya tidak pernah. Tapi ada kadang-kadang uang yang lain gitu. Itu biasanya kan dalam tas itu. Kalau tanya, Bapak punya duit? Gitu. Ada di tas saya berapa nggak tahu, lihat dulu. Dari amplop kadang dapat honor gitu ya, dia yang hitung ya. Jadi dompet saya tapi diisi uang terus. Yang isi justru ibu. Istri dia. Bukan Bapak yang justru masukin ke dompet, masukin ke rekening, lalu sisa baru dia yang pegang. Semua 100%. Ya. Wah. Jadi saya hadir hari ini Pak. Jadi kayaknya harus mendengar dan harus sedih. Karena satu ya Mbak. Manakala kita sudah memberikan kepercayaan penuh, saya yakin dia akan keluar dengan baik. Buktinya apa? Pada tahun berapa? 2004 ya. Dia minta pada saya, Pak aku tak beli mobil, aku nggak punya duit tak beli. Enggak, uangnya ada. Ya udah langsung beli ya. Ada uang beli. Artinya apa? Dia berarti bisa memanage uang dengan baik. Sebagai pegawai negeri ya, ternyata bisa beli mobil pada saat itu. Kepercayaan tadi Bapak katakan, lalu yang kedua
Bapak memberikan keleluasaan, tapi juga harus bisa menilai dong Pak ya. Ya, Jangan sampai sudah diberikan kepercayaan, tapi kepercayaan itu juga tidak bisa dipakai. ya. Jadi Dan salah satu kebetulan- kriteria itu ya Pak, pada Ya. saat memutuskan untuk Iya. menikah, Pak ini bisa jaga uang. Dan kebetulan dia selalu belanja besar, selalu menyampaikan bahan izin saya, Pak mau belanja ini ke ini, nggak usah, udah ada barang itu, makanya itu mau beli yang lain bisa, udah nggak usah itu. Jadi ya nggak maksa dulu. Dan kesederhanaan ini juga begitu tercermin dalam ketiga anak-anak Bapak. Ya. Saya juga baru tahu ternyata Pak Nasir, kalau tidak tadi kita sharing, ternyata anak-anak bisa naik angkot, naik antar jemput mikrolet, pulang jalan kaki 4 kilo. Yang sebenarnya mereka punya fasilitas kalau mau pakai. Ini juga diajarkan kepada anak-anak bahwa fasilitas negara ini Ya. buat ayah, tapi bukan buat anak-anak. Tapi biasanya nggak seperti itu Pak. Nah, makanya ini Para pejabat. yang saya lakukan pada anak yang pada saat sekarang anak saya yang kerja di Jakarta, dia dulu pertama gabung karena dia kerja di Jakarta, saya sebagai menteri di rumah dinas, kan ada mobil, akhirnya dia nggak enak lah pakai mobil, akhirnya apa naik busway kan, tapi diantarkan harus bersama. Terus berikutnya, bagaimana Pak mobil di Semarang saya bawa? Silakan aja bawa aja. Kemudian bawa mobil dari Semarang. Bahkan suatu saat pada pergi kemarin mau ke Bogor, saya datangi, kebetulan dia kerja di Kementerian SDM, ada undangan juga di Batam. Dan tetap bareng aja sama aku, nggak mau. Dia naik mobil sendiri. Di Bandung nggak begitu, nggak mau dia. Udah ini Bapak naik pesawat, nanti ini mobil nganggur pakai aja. Enggak, saya tak naik apa itu yang Jakarta Bandung itu, apa itu mobil Kayak trans untuk Ya. yang seperti mobil-mobil ya sewa itu yang mobil gitu sewa ya, Pak, ya. Bandung Jakarta itu. Waduh, ngajarnya gimana Pak? Dari kecil Ya. tuh memang diberikan contoh dari kecil kepada anak-anak. Tentunya ada role model yang ditiru karena anak Nah. peniru ulung ya. Ya, jadi anak itu saya ajarkan masa kecil itu ada dua, satu disiplin, yaitu disiplin harus kita lakukan. Yang kedua adalah masalah kejujuran. Saya masalah kejujuran menjadi sangat penting. Karena apa? Apapun yang dilakukan kalau dia jujur itu enak, nggak itu melihatnya. Kalau dia nggak punya uang, dia ngomong sama saya langsung, saya nggak punya duit. Dia tahu itu lebih enak. Komunikasinya lebih sederhana, nggak usah susah-susah. Baik Pak. Nah. Nanti saya kepengen sambung di segmen kedua tentang Ya. integritas. Oh ya. Bapak tadi menyebut salah satunya adalah kejujuran. Kejujuran menjadi bagian daripada integritas yang mengajarkan ini di dalam kehidupan keluarga Bapak. Iya, iya, betul. Nanti kita sambung bagaimana integritas ini juga diterapkan di dalam Kementerian Oh, iya. Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Siap. Baik, kita kembali lagi di segmen kedua bersama Pak Profesor Muhammad Nasir, PhD, AK Menristek Dikti Republik Indonesia.